Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Asih dari DG 45A dengan NIM 16012133315. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tugas ST3 dari tugas 1 sampai akhir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis objek menggunakan teori Edmund Brucker-Feldman. Di sini saya akan menganalisis karya dari satu The Bronze Booster, karya dari Frederick Remington. 2. Sholat di Masjid, karya dari Jean Leon Geromi. 3. Kebakaran hutan, karya dari Raden Saleh. Dan 4. Memanah, karya dari Heng Ngantung. Ada pula deskripsi tentang teori estetika menurut Edmund Brucker-Feldman. Menurut Edmund Brucker-Feldman, merupakan ilmu pengetahuan, pengamatan, atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonis dan neoplatonis. Feldman 1967. Dalam teori estetika, menurut Edmund Brucker-Feldman, ada 4 langkah dalam proses mengapresiasi desain, yaitu deskripsi, analisis, formal, dan interpretasi dan penilaian. 1. Ada karya dari Frederick Remington, yaitu The Bronze Booster. Pembuatan karya ini pada tahun 1895. Media yang digunakan yaitu perunggu. The Bronze Booster merupakan sebuah karya pertama dari Frederick Remington. Pada karya pertama ini, ia langsung menggunakan perunggu. Analisis forma pada lukisan ini pertama dapat dilihat garis pada tali kekang kuda yang menjuntai sampai dasar patung. Pembuatan patung dari perunggu merupakan hal yang belum maklum tahun 1800. Tetapi Remington sudah memiliki cara untuk membuat patung dari perunggu. Penilaian menurut saya, bentuk yang menarik merupakan salah satu alasan saya saat pertama memilih karya ini. Kedua, ada Sholat di Masjid, karya dari Jean Leon. Pembuatan karya ini pada tahun 1895. Media yang digunakan yaitu minyak di atas kanvas. Sholat di Masjid merupakan sebuah karya seni lukis karya Jean Leon Geromi, seorang pelukis asal Amerika, yang dikenal dengan karyanya The Free Thanksgiving 1621. Lukisan bertema pada gambar kehidupan saat itu. Analisis forma pada lukisan ini terlihat pada seberapa tajam, jelas, dan kuat di motif dinding dan manusia di dalamnya. Dalam lukisan ini didominasi dengan warna coklat dan putih yang memiliki kesan elegan, irama dapat dilihat pada motif bangunan ruang. Pada lukisan ini terlihat pada perbedaan besar pilar. Kesan realis yang terdapat pada lukisan ini terlihat pada objek utama, yaitu orang yang ingin melakukan ibadah sholat. Penilaian menurut saya, kesan realis pada lukisan ini sangat mengesankan bagi saya. Saking realisnya, saya mengira lukisan ini adalah foto dan interior dan detailnya yang menakjubkan, serta penggambaran orang dalam lukisan ini mendukung kesan realis yang ada. Selain itu, detail kecil burung-burung yang berkumpul di menambahkan kesan asli pada lukisan ini. Ketiga, ada karya dari Raden Saleh, yaitu Kebakaran Hutan. Karya ini dibuat pada tahun 1849. Media yang digunakan yaitu oil on canvas. Lukisan kebakaran di hutan yang dibuat oleh Raden Saleh, seorang seniman asal Indonesia,
yang menjadi pelopor seni lukis di Indonesia. Analisis formal pada lukisan ini terlihat pada garis-garis ilalang. Selanjutnya, warna yang dominan pada lukisan ini ialah coklat keoranye pada harimau dan kerbau, serta bebatuan dan asap kebakaran. Kebakaran di hutan merupakan lukisan yang memiliki fokus terhadap hewan yang ada di alam liar. Penilaian menurut saya, itu kesan pertama yang saya tangkap setelah melihat lukisan ini ialah tidak baik membakar hutan sembarangan. Pesan moral yang saya tangkap tersebut mungkin bukan makna sebenarnya yang pelukis ingin sampaikan karena tahun 1800. Sudah pasti pembakaran hutan dengan sengaja tidak sering suasana dalam lukisan ini juga berkesan mencekam. Dan keempat, yang terakhir ada Memanah, karya dari Heng Ngantung. Karya ini dibuat pada tahun 1943. Media yang digunakannya yaitu cat minyak. Memanah karya Hang Ngantung merupakan salah satu karya seni yang sangat disukai oleh Presiden Soekarno. Han Ngantung sendiri merupakan seniman dan di tahun 1964 sampai 1965 menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Lukisan favorit Presiden Soekarno ini berukuran 153 kali 153 cm dengan media triplek dengan cat minyak. Analisis formal pada lukisan ini terlihat pada garis di grut otot dan detail sarung yang dipakai. Warna yang dipakai menyesuaikan baju dan warna kulit dengan hijau kebiruan di latar belakang. Teksturnya sudah pasti kasar karena media triplek. Ruang dapat dilihat dengan opositas orang dan waktu yang kurang bisa ditentukan. Tidak ada pengulangan motif tertentu dan dengan hanya ada objek orang di lukisan ini membangun kesederhanaan. Detail raut muka dan kurat otot yang detail membuat kesan realis. Warna pada latar belakang memberi kesan dramatis. Walaupun banyak objek orang lain, tetapi fokus utama pada lukisan ini adalah orang yang terdepan yang sedang bersiap memanah seperti mengisarkan bahwa saat itu mereka harus fokus dengan tugas dan tujuan masing-masing. Penilaian ini menurut saya yaitu kesan pertama saya, lukisan ini pastinya menyediakan seperti menggambarkan kehidupan yang rentan dan perang dan harus siap siaga kapan saja. Lukisan ini kuat dengan manusia kelam yang dramatis dapat dilihat dari detail-detail raut muka tiap orang di lukisan ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.